Aku membeli susu dan vitamin mahal untuk anakku dengan hasil keringatku sendiri. Namun, mertuaku membuangnya ke tempat sampah, menyebutnya pemborosan. Saat anakku menangis kelaparan, suamiku justru merampas sisa uangku demi rokok. Esoknya, aku memutuskan pergi dari neraka ini. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Angin sore itu terasa lebih sejuk dari biasanya, seolah ikut merayakan kelegaan yang membuncah di dalam dadaku. Tanganku yang kasar dan kapalan menggenggam erat sebuah amplop coklat tipis yang baru saja kuterima dari Butari, pelanggan setia jahitan pakaianku. Amplop itu sudah sedikit lecek karena terlalu kuat kuremas sedari tadi, tapi isinya adalah penyambung nyawa. Ya, hari ini aku baru saja menerima bayaran atas 5 buah gaun pesta yang kukerjakan siang dan malam tanpa henti selama 2 minggu terakhir. Punggungku rasanya mau patah. Mataku sering berkunang-kunang karena kurang tidur, dan ujung jari telunjukku penuh dengan luka tusukan jarum yang perihnya tak lagi kurasakan. Semua rasa sakit itu menguap begitu saja saat kulihat lembaran uang di dalam amplop ini. Aku berjalan menyusuri trotoar berdebu dengan langkah yang terasa begitu ringan. Tujuanku sore ini hanya satu, yaitu apotek dan swalayan besar yang ada di ujung jalan raya. Di kepalaku, hanya ada satu wajah yang terbayang. Wajah pucat anakku yang baru berusia 2 tahun. Sudah hampir sebulan ini anakku sering sakit-sakitan. Batuknya tak kunjung reda, berat badannya turun drastis, dan nafsu makannya menghilang sama sekali. Dokter di puskesmas mengatakan bahwa anakku butuh nutrisi tambahan yang ekstra, susu formula dengan kandungan gizi khusus, serta vitamin yang harganya tidak murah. Saat dokter menyebutkan harga susu dan vitamin itu, rasanya duniaku runtuh sesaat. Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Uang belanja bulanan yang diberikan suamiku sangat jauh dari kata cukup. Bahkan, untuk makan sehari-hari saja aku harus sering menahan lapar agar anak dan suamiku bisa makan. Suamiku bekerja, gajinya lumayan, tapi entah kemana larinya uang itu. Setiap kali aku menyinggung soal uang tambahan untuk anak kami yang sakit, ia selalu marah besar. Ia bilang aku istri yang tidak bersyukur, tidak tahu cara mengatur uang, dan selalu menuntut. Padahal, aku tahu persis sebagian besar gajinya habis untuk nongkrong, beli rokok bermerek, dan mentraktir teman-temannya. Ia lebih peduli pada gengsinya di luar rumah, daripada melihat anaknya sendiri tergolek lemah dengan napas sesak di atas kasur tipis kami. Karena itulah, aku mengambil keputusan untuk tidak lagi mengemis pada laki-laki yang seharusnya menjadi kepala keluarga itu. Aku mencari orderan jahitan lebih banyak, mengorbankan waktu istirahatku, menjahit di bawah temaram lampu saat seisi rumah sudah tertidur pulas. Terkadang, mertuaku yang tinggal bersama kami terbangun di tengah malam hanya untuk memakiku, menyuruhku mematikan lampu karena silau, atau menuduhku sengaja membuat suara berisik dari mesin jahit tua itu untuk mengganggunya tidur. Aku hanya bisa menelan ludah dan menahan air mata, memindahkan mesin jahitku ke sudut dapur yang pengap agar tidak ada lagi yang terganggu. Kini, semua peluh dan air mata itu terbayar lunas. Langkahku terhenti di depan pintu kaca otomatis swalayan besar. Udara dingin AC langsung menyergap wajahku saat pintu terbuka, membawa aroma segar yang membuatku sejenak lupa pada bau apak rumah mertuaku. Aku melangkah pasti menuju lorong tempat susu bayi dipajang. Mataku menelusuri deretan kaleng warna-warni itu, hingga menemukan merek yang secara spesifik dituliskan oleh dokter di secari kertas resep. Aku meraih kaleng susu berukuran sedang itu. Beratnya terasa pas di tanganku, sebuah beban yang menyenangkan. Aku membalik kalengnya, membaca deretan vitamin dan mineral yang tertera di tabel gizi. Ada harapan besar yang kusandarkan pada bubuk putih di dalam kaleng ini. Aku membayangkan pipi anakku akan kembali berisi, batuknya akan hilang, dan ia akan kembali berlarian mencerahkan hari-hariku. Setelah itu, aku bergegas menuju apotek yang menyatu dengan swalayan tersebut. Aku menyerahkan resep dokter kepada apoteker di balik kaca. Apoteker itu mengambil sebuah botol kecil berisi cairan kental berwarna jingga. Harganya hampir setengah dari total uang jahitanku, tapi aku tidak peduli. Uang bisa dicari lagi, punggung yang sakit bisa diistirahatkan nanti, tapi nyawa dan kesehatan anakku tidak bisa ditunda. Aku mengeluarkan uang dari dalam amplop coklat itu, dan menghitungnya perlahan di depan kasir. Ada rasa bangga yang menyusup di relung hatiku.
Aku tidak meminta uang ini dari siapapun. Ini murni hasil keringatku sendiri. Ini adalah bukti cintaku yang paling nyata untuk darah dagingku. Pramuniaga swalayan memasukkan kaleng susu dan botol vitamin itu ke dalam sebuah kantong plastik tebal. Aku menerima kantong itu dengan kedua tangan, memeluknya pelan di depan dada seolah itu adalah benda paling berharga di dunia. Dalam perjalanan pulang, langkahku terasa semakin cepat. Aku sudah tidak sabar ingin segera menyeduh susu itu. Aku membayangkan air hangat yang mengepul, aroma vanila yang manis, dan senyum anakku saat menyedot susu dari botol dotnya. Aku membayangkan malam ini anakku bisa tidur nyenyak tanpa terbangun karena batuk atau perut yang perih kelaparan. Jalanan perkampungan menuju rumahku mulai ramai oleh orang-orang yang pulang kerja. Beberapa tetangga menyapaku, menanyakan apa yang kubawa karena tidak biasanya aku pulang dari swalayan besar. Aku hanya tersenyum simpul dan menjawab seadanya, mengatakan bahwa ini hanya titipan orang. Aku tidak ingin pamer, dan aku juga tidak ingin mertuaku tahu harganya dari mulut tetangga. Semakin dekat dengan rumah, perasaanku bercampur aduk. Ada kebahagiaan yang meluap, tapi di sudut hati yang lain, ada kecemasan tipis yang selalu muncul setiap kali aku akan membuka pintu rumah itu. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, namun bagiku lebih terasa seperti medan perang yang tak pernah ada gencatan senjatanya. Aku menarik napas panjang saat berdiri di depan pagar kayu rumah kami yang catnya sudah mengelupas. Suara televisi yang menyala dengan volume keras terdengar hingga ke jalan. Itu pasti mertuaku yang sedang menonton sinetron sore kesukaannya. Aku memantapkan hati, menepis segala pikiran buruk. Hari ini aku membawa kabar baik. Aku membawa kesehatan untuk cucunya. Mungkin, hanya mungkin, hari ini akan menjadi hari yang tenang. Aku mendorong pintu pagar, melangkah masuk ke halaman kecil yang gersang, dan bersiap memberikan kejutan manis untuk malaikat kecilku yang pasti sedang menungguku di dalam sana. Pintu depan tidak terkunci, hanya tertutup rapat. Aku mendorongnya perlahan agar tidak menimbulkan suara decit yang bisa memancing amarah ibu mertuaku. Benar saja, ia sedang duduk bersandar di sofa ruang tamu yang sudah melesak di bagian tengahnya. Matanya terpaku pada layar televisi, tangannya sibuk mengunyah camilan kacang yang kulitnya dibiarkan berserakan begitu saja di atas meja kaca. Ia bahkan tidak menoleh saat aku masuk dan mengucapkan salam dengan suara pelan. Aku sudah terbiasa dengan sambutan dingin ini, jadi aku tidak terlalu mempermasalahkannya. Pandanganku menyapu ruangan mencari keberadaan anakku. Aku menemukannya tertidur meringkuk di atas karpet tipis di dekat meja televisi. Napasnya terdengar berat, sesekali dadanya tersentak karena batu kecil yang tertahan. Hancur rasanya hatiku melihatnya tidur tanpa selimut, di atas lantai yang dingin, sementara neneknya duduk nyaman di sofa empuk tanpa peduli sama sekali. Aku segera menghampiri anakku, mengusap dahinya yang untungnya tidak terlalu panas hari ini. Sentuhanku membuatnya terbangun. Matanya yang sayu terbuka perlahan. Begitu melihatku, ia langsung merentangkan kedua tangan kecilnya, meminta digendong. Anak ibu sudah bangun, bisikku sambil mengangkat tubuh ringkihnya ke dalam pelukanku. Ibu bawa sesuatu yang enak buat kamu. Kita bikin susu dulu, ya? Anakku hanya merengek pelan, menyandarkan kepalanya yang berat di bahuku. Aku melangkah menuju dapur yang berada di bagian belakang rumah. Dapur itu berantakan seperti biasa. Piring kotor bekas makan siang ibu mertuaku menumpuk di tempat cuci piring. Aku menghela napas panjang, meletakkan kantong plastik belanjaku di atas meja makan kayu yang sudah reot, lalu mendudukkan anakku di kursi. Aku segera mencuci botol susunya dengan cepat, lalu merebus air. Sambil menunggu air mendidih, aku mengeluarkan kaleng susu dan botol vitamin dari dalam kantong plastik. Desain kaleng susu yang mengilap itu tampak sangat kontras dengan pemandangan dapurku yang kusam dan dipenuhi noda minyak. Aku baru saja membuka segel plastik pada tutup kaleng susu ketika ku dengar suara langkah kaki yang diseret mendekat ke arah dapur. Jantungku seketika berdegup lebih cepat. Itu suara langkah ibu mertuaku. Bikin apa kamu berisik sekali di dapur? Orang lagi enak-enak nonton TV juga. Omelnya sambil berdiri di ambang pintu dapur, berkacak pinggang menatapku dengan tatapan menyelidik. Ini bu, mau bikin susu buat cucu ibu. Kasihan dari tadi badannya lemas. Jawabku sopan, berusaha menjaga nada suaraku setenang mungkin. Mata tua ibu mertuaku menyipit saat melihat kaleng susu besar yang ada di depanku. Ia melangkah maju,
mendekati meja makan dengan wajah curiga. Tanpa meminta izin, tangannya yang kasar langsung menyambar kaleng susu yang baru saja kubuka tutup plastiknya. Ia mengangkat kaleng itu tinggi-tinggi, memutarnya untuk melihat merek dan ukurannya. Susu apa ini? Mereknya bahasa Inggris begini, gumamnya dengan nada sinis. Matanya kemudian beralih menatap tajam ke arahku. Kamu beli susu semahal ini? Uang dari mana kamu? Suamimu itu gajinya pas-pasan, beras di rumah sudah mau habis, kamu malah foya-foya beli susu mahal begini. Aku menelan ludah yang terasa kasar di tenggorokan. Itu bukan uang Mas Bayu, Bu. Itu uang hasil jahitanku sendiri. Dokter puskesmas yang bilang anakku harus minum susu khusus ini karena kurang gizi, Bu. Batuknya juga belum sembuh, jadi aku sekalian beli vitamin. Aku menunjuk botol kecil di atas meja. Wajah ibu mertuaku seketika memerah padam. Alisnya menukik tajam. Oh, jadi sekarang kamu sudah merasa kaya? Sudah berani melawan omongan orang tua karena punya uang sendiri? Hebat sekali kamu, ya? Suaranya mulai meninggi, menggema di dapur yang sempit. Anak kecil itu tidak butuh susu mahal. Dari dulu bapaknya juga cuma kuminumkan air tajin sama teh manis. Buktinya sehat-sehat saja sampai sekarang. Ini namanya pemborosan. Kamu sengaja mau menghamburkan uang supaya tidak perlu menyumbang untuk belanja rumah. Kan? Bukan begitu, Bu. Aku berusaha membela diri, suaraku mulai bergetar menahan tangis dan marah yang bercampur aduk. Susu ini khusus untuk kesehatannya. Tolong kembalikan kalengnya, Bu. Airnya sudah mendidih, anakku sudah kehausan. Anakku yang duduk di kursi mulai rewel, dan menangis ketakutan mendengar suara neneknya yang membentak-bentak. Tangisannya yang serak justru membuat ibu mertuaku semakin beringas. Diam kamu. Bentaknya pada anakku yang baru berusia 2 tahun, membuat tangis anakku semakin histeris. Ia lalu menatapku dengan mata melotot. Istri macam apa kamu ini? Suami banting tulang, istri malah foya-foya beli barang tidak berguna. Harusnya uang itu kamu berikan padaku untuk beli lauk enak, bukan dibelikan bubuk sampah ini. Itu uangku, Bu. Hakku untuk membelikan anakku makanan yang layak. Aku tidak tahan lagi. Kesabaranku habis. Aku maju selangkah, berniat mengambil kembali kaleng susu itu dari tangannya. Namun, reaksi ibu mertuaku sungguh di luar dugaan. Melihatku berani maju untuk mengambil hakku, matanya membelalak penuh amarah. Berani kamu merebut ini dariku? Kamu pikir susu mahal ini akan membuat anakmu jadi pintar? Sampah ini cuma buang-buang uang. Sebelum aku sempat menyentuh kaleng itu, ibu mertuaku dengan tenaga yang tak kuduga menarik tangannya ke belakang. Tutup aluminium pada kaleng yang sudah setengah terbuka itu terlepas. Dalam satu gerakan cepat dan kasar, ia mengayunkan kaleng itu ke arah tempat sampah besar yang terbuka di sudut dapur. Brak! Kaleng itu membentur bibir tempat sampah dengan keras. Isinya, bubuk susu berwarna kekuningan yang kubeli dengan tetesan keringat dan darah dari ujung jariku, tumpah ruah melayang di udara sebelum akhirnya jatuh menutupi sisa-sisa tulang ikan, sayur basi, dan plastik kotor di dalam tempat sampah. Bau harum vanila seketika menguar, bercampur menjijikan dengan aroma busuk dari limbah dapur. Waktu seolah berhenti berdetak. Aku terpaku di tempatku berdiri, mataku terbelalak menatap gundukan bubuk putih yang perlahan menyerap air kotor di dasar tempat sampah. Napasku tercekat di tenggorokan. Tanganku gemetar hebat. Itu tempat yang pantas untuk barang boros. Desis ibu mertuaku sambil melempar kaleng kosongnya hingga menggelinding di lantai. Tidak berhenti sampai di situ, tangannya beralih menyambar botol vitamin di atas meja. Tanpa ampun, ia membanting botol kaca itu ke lantai keramik dapur. Prang! Kaca pecah berserakan. Cairan lengket berwarna jingga menggenang di lantai, menodai keramik kusam dengan warna keputusasaan. Ibu mertuaku membuang muka, mendengus kasar, lalu melangkah keluar dari dapur begitu saja, mengabaikan anakku yang kini menangis sejadi-jadinya melihat kekacauan dan suara pecahan kaca. Kakiku lemas hingga aku jatuh bersimpuh di lantai. Aku tidak peduli lututku mengenai cairan lengket atau serpihan kaca tajam. Aku merangkak mendekati tempat sampah, menatap nanar ke dalam wadah kotor itu. Susu yang seharusnya mengalir di kerongkongan anakku, memberikan nutrisi dan kehidupan, kini menyatu dengan belatung dan lalat. Tangisku pecah saat itu juga.
Air mataku menetes deras, jatuh menimpa sisa-sisa serbuk susu di pinggiran tempat sampah. Hatiku hancur berkeping-keping, jauh lebih hancur dari botol kaca yang berserakan di lantai. Di titik inilah, aku menyadari bahwa harga diriku dan nyawa anakku sama sekali tidak ada harganya di rumah ini. Udara di dapur yang pengap itu terasa berhenti mengalir. Aku masih bersimpu di atas lantai keramik yang kotor dan lengket, tak mampu mengalihkan pandanganku dari tempat sampah plastik berwarna hitam di sudut ruangan. Di dalam sana, bubuk susu formula berwarna kekuningan yang seharusnya menjadi penyambung kesehatan anakku, kini perlahan-lahan mencair, menyerap kuah sisa sayur basi dari makan malam kemarin. Butiran-butiran penuh nutrisi yang kubeli dengan tetesan keringat, kini bercampur dengan tulang ikan, potongan plastik kotor, dan sisa ampas kopi. Aroma manis vanila yang tadinya menguar dengan lembut kini telah berubah menjadi bau busuk yang menyengat dan membuat perutku mual. Namun, rasa mual di perutku sama sekali tidak sebanding dengan rasa hancur yang meremukkan dadaku. Anakku yang masih duduk di kursi kayu reot itu menangis semakin keras. Suaranya serak, napasnya tersengal-sengal karena batuk yang menyertai setiap isak tangisnya. Ia ketakutan melihat neneknya membanting barang, dan ia kelaparan karena sedari tadi perutnya belum terisi apa-apa. Tangisannya mengiris-iris hatiku bagai sembilu. Aku ingin segera memeluknya, menenangkannya, membisikkan kata-kata lembut bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, tubuhku terasa lumpuh. Kakiku lemas, tak bertulang. Tanganku hanya bisa bertumpu pada lantai, tepat di sebelah genangan cairan vitamin berwarna jingga yang botol kacanya telah hancur berkeping-keping. Cairan lengket itu merembes mengenai lututku, tapi aku sudah mati rasa. Perlahan, ingatan tentang 2 minggu terakhir berputar bagai kaset rusak di kepalaku. Aku teringat bagaimana mataku perih menahan kantuk di jam 2 pagi, terus menginjak pedal mesin jahit yang suaranya berderak-derak pelan. Aku teringat rasa ngilu di punggung bagian bawahku yang tak kunjung hilang, karena duduk membungkuk terlalu lama. Aku teringat setiap kali ujung jariku tak sengaja tertusuk jarum hingga berdarah. Aku hanya menghisap darahnya sebentar lalu kembali menjahit kain-kain itu agar cepat selesai. Semua rasa lelah, kurang tidur, dan sakit di sekujur tubuh itu kutahan demi satu tujuan. Amplop coklat berisi uang untuk membeli kaleng susu dan botol vitamin yang kini bersemayam di tempat sampah. Rasa sedih yang pekat perlahan berubah menjadi kemarahan yang membakar. Darahku mendidih. Dengan tangan bergetar, aku memungut satu pecahan kaca botol vitamin yang ukurannya cukup besar. Ujungnya yang tajam menggores telapak tanganku hingga mengeluarkan darah segar, namun rasa perihnya seolah menyadarkanku dari kelumpuhan sesaat ini. Aku melempar kembali pecahan kaca itu ke lantai, lalu memaksa kedua kakiku untuk berdiri. Aku menatap tajam ke arah pintu dapur, tempat mertuaku berlalu begitu saja setelah menghancurkan segalanya. Aku melangkah dengan cepat keluar dari dapur, menuju ruang tamu. Mertuaku sudah kembali duduk santai di sofanya, mengunyah kacang sambil menatap layar televisi seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Seolah ia tidak baru saja merampas kehidupan dari cucunya sendiri. Urat nadiku menegang melihat ketenangannya yang tanpa dosa itu. "Kenapa ibu lakukan itu?" teriakku. Suaraku pecah, menggema di seluruh penjuru rumah kecil ini, menenggelamkan suara dialog sinetron di televisi. Mertuaku menoleh dengan lambat. Alisnya terangkat sebelah, mulutnya masih sibuk mengunyah. Ia memandangku dari atas ke bawah dengan tatapan merendahkan yang sangat khas. "Kamu berani teriak-teriak di rumahku? Sopan santunmu kemana? Memang dasar perempuan tidak tahu diuntung." Balasnya dengan nada yang tak kalah tinggi, bangkit berdiri dari sofa untuk menantangku. "Sopan santun? Ibu bicara soal sopan santun setelah membuang makanan anakku ke tempat sampah?" Aku membalas tatapannya tanpa berkedip. Air mata panas terus mengalir membasahi pipiku, namun mataku menyorotkan amarah yang tak tertahankan. "Susu itu beli pakai uangku sendiri, Bu. Pakai uang hasil jahitanku. Aku begadang setiap malam, punggungku sakit, jariku berdarah, semua demi membeli susu itu karena anakku butuh nutrisi. Dokter yang menyuruhnya. Kenapa ibu tega membuangnya?" "Alah, alasan saja kamu pakai nama dokter segala." Mertuaku meludah ke arah lantai di dekat kakiku, sebuah gestur penghinaan yang teramat sangat. "Anak kecil batuk sedikit itu biasa. Kamu saja yang manja, sok kaya mau beli barang mahal-mahal. Kalau kamu punya uang dari jahitanmu itu, harusnya kamu berikan padaku.
Berikan untuk beli beras, beli daging, beli kebutuhan rumah ini. Bukan dihabiskan untuk bubuk sampah yang tidak ada gunanya itu. Kamu pikir kamu tinggal di sini gratis? Listrik, air, semua itu bayar pakai uang anakku, suamimu. Uang suamiku? Berapa yang dia berikan padaku bulan ini, Bu? Aku balik bertanya, suaraku bergetar hebat menahan isak tangis yang tertahan di dada. 1 juta, Bu. 1 juta untuk makan sebulan bertiga, ditambah ibu. Kalau bukan karena aku yang menahan lapar, kalau bukan karena aku yang mencari tambahan dari menjahit, kita semua sudah tidak makan. Aku tidak pernah meminta sepeser pun dari ibu atau dari suamiku untuk beli susu itu. Aku mencarinya sendiri. Itu hakku. Itu keringatku. Kenapa ibu hancurkan? Mendengar kenyataan yang kulontarkan, wajah mertuaku memerah padam. Ia tidak terima harga diri anak laki-lakinya dijatuhkan, meski itu adalah kebenaran yang mutlak. Ia melangkah maju, mengangkat telunjuknya tepat di depan wajahku. Jaga mulutmu, perempuan kurang ajar. Kamu berani menghina anakku di depanku? Suamimu itu sudah banting tulang kerja di luar sana. Kalau gajinya habis, itu wajar. Namanya juga laki-laki, butuh hiburan, butuh sosialisasi. Kamu sebagai istri tugasnya mengatur uang, bukan malah pamer punya uang sendiri lalu seenaknya beli barang mahal tanpa izin mertua. Ia bernapas dengan cepat, matanya melotot tajam. Dengar baik-baik, selama kamu menginjakan kaki di rumah ini, aturan di sini adalah aturanku. Uang istrimu adalah uang suamimu, dan uang suamimu adalah uangku. Kamu tidak punya hak apa-apa di sini. Jangan sok pintar. Kalau kamu tidak suka, pintu depan terbuka lebar. Kalimat terakhirnya menampar kewarasanku. Uangku adalah uang suamiku adalah uangnya. Logika gila macam apa ini? Di rumah ini, aku tak lebih dari seorang pembantu tanpa bayaran yang dilarang keras memiliki apapun, bahkan untuk darah dagingku sendiri. Harga diriku diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Tidak ada gunanya berdebat dengan manusia berhati batu yang otaknya sudah tertutup oleh ego dan keegoisan yang mendarah daging. Tangis anakku dari arah dapur terdengar semakin melemah, berubah menjadi rengekan parau yang menyayat hati. Aku memalingkan wajah dari mertuaku yang masih terus mencaci maki. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik dan berjalan gontai kembali ke dapur. Kuabaikan umpatan mertuaku yang menyebutku pengecut dan istri durhaka. Telingaku seolah berdengung, tak ingin lagi menyerap racun dari mulutnya. Sesampainya di dapur, aku mengangkat tubuh anakku dari kursi. Badannya terasa panas, mungkin karena ia terlalu lama menangis. Aku mendekapnya erat ke dadaku, menempelkan pipinya yang basah oleh air mata ke bahuku. SSST, maafkan ibu, nak, maafkan ibu, bisikku berkali-kali sambil mengusap punggung kecilnya. Aku menatap sekeliling dapur yang berantakan. Tidak ada apa-apa yang bisa kuberikan padanya. Kaleng susu murah yang biasa ia minum sudah benar-benar kosong sejak pagi tadi. Dengan tangan gemetar, aku mengambil sebuah gelas plastik kusam, menuangkan air putih matang yang sudah dingin dari dalam teko, lalu menyodorkannya ke bibir mungil anakku. Ia menepisnya, menangis lagi karena perutnya menginginkan susu, bukan air putih hambar. Hatiku menjerit. Aku merasa menjadi ibu yang paling gagal, paling tidak berguna di dunia ini. Uang yang susah payah ku cari telah menguap begitu saja, harga diriku hancur lebur, dan yang paling parah, aku tetap membiarkan anakku kelaparan malam ini. Dengan air mata yang terus menetes tanpa henti, aku mengambil sapu dan kain pel. Sambil menggendong anakku di satu sisi pinggang, aku mulai membersihkan pecahan kaca dan mengepel genangan vitamin di lantai. Setiap gesekan kain pel di lantai terasa seperti menggosok luka yang menganga di dalam dadaku. Aku membersihkan kekacauan ini dalam diam, mengubur dalam-dalam sisa harapanku yang ikut terbuang ke dalam tempat sampah hitam itu. Malam perlahan merayap turun, menyelimuti rumah kecil kami dengan bayang-bayang gelap yang terasa menyesakan. Lampu neon di ruang tengah yang mulai berkedip-kedip menambah kesan suram pada suasana hatiku. Setelah berhasil menidurkan anakku yang kelelahan karena terus menangis menahan lapar dan dahaga, aku duduk sendirian di tepi ranjang di kamar kami yang sempit. Udara terasa gerah, namun aku merapatkan kardigan tipisku, merasa kedinginan dari dalam. Perutku keroncongan, perih meminta diisi, tapi jangankan memikirkan perutku sendiri,
Memikirkan esok hari anakku harus makan apa saja sudah membuat kepalaku hampir pecah. Di luar sana, sayup-sayup kudengar suara mesin sepeda motor yang sangat kukenal mendekat. Suara knalpotnya yang sedikit bocor terdengar nyaring saat memasuki pekarangan rumah. Itu suamiku. Jantungku yang tadinya berdetak lemah kini berdegup kencang. Ada secercah harapan kecil yang kembali menyala di sudut hatiku yang paling gelap. Bagaimanapun juga, dia adalah kepala keluarga. Dia adalah ayah dari anak yang kini tergolek lemah di ranjang ini. Aku berharap, sungguh berharap, kali ini ia mau mendengarkanku. Aku butuh sandaran. Aku butuh pelindung. Aku butuh seseorang yang berdiri di pihakku dan memarahi mertuaku atas kekejamannya sore ini. Aku segera berdiri, merapikan rambutku yang berantakan, dan mengusap sisa air mata di pipi. Aku melangkah keluar kamar, tepat saat pintu depan terbuka. Suamiku melangkah masuk. Wajahnya terlihat kusam, rambutnya acak-acakan, dan aroma keringat bercampur asap rokok segera memenuhi ruangan. Ia melempar jaket kulitnya yang sudah pudar ke atas kursi rotan, lalu merebahkan tubuhnya di sofa, tepat di sebelah ibunya yang sedang asyik menonton televisi. Melihat kedatangan putranya, raut wajah mertuaku yang tadinya datar seketika berubah. Ia langsung memasang wajah memelas dan mengubah nada suaranya menjadi penuh penderitaan. Akhirnya kamu pulang, nak? Ibu dari tadi pusing sekali menghadapi istrimu itu. Keluhnya dengan nada manja yang dibuat-buat, persis seperti skenario sinetron murahan. Langkahku terhenti di ambang pintu pemisah ruang tengah dan ruang tamu. Suamiku menoleh ke arah ibunya dengan dahi berkerut, menghela napas berat. Ada apa lagi, Bu? Aku baru pulang kerja, capek. Belum apa-apa sudah dengar ribut-ribut. Tanya saja sama istrimu yang sok kaya itu. Mertuaku melirik sinis ke arahku. Masa dia beli susu dan vitamin harganya ratusan ribu? Padahal ibu sudah bilang, uangnya mending dipakai untuk beli beras dan lauk untuk makan kita semua. Dia malah marah-marah, teriak-teriak di depan ibu, bilang kalau itu uangnya sendiri dan ibu tidak berhak ikut campur. Sampai sakit dada ibu dibentak-bentak begitu, nak. Darahku kembali mendidih mendengar kebohongan dan fakta yang diputar balikan itu. Aku segera melangkah maju, menghampiri suamiku. Itu tidak benar, Mas. Potongku cepat, suaraku kembali bergetar karena emosi yang tertahan. Air mata yang susah payah kutahan kembali merebak di pelupuk mata. Ibu yang membuang susu dan vitamin anak kita ke tempat sampah. Ibu juga membanting botolnya sampai pecah. Padahal itu kubeli dari hasil uangku menjahit 2 minggu ini. Mas, dokter bilang anak kita kurang gizi, butuh susu itu. Tapi ibu malah menghancurkannya dan memarahiku. Aku menatap wajah suamiku lekat-lekat, memohon pengertian. Aku berharap melihat kemarahan di matanya, kemarahan karena anaknya diperlakukan dengan tidak adil. Aku menanti ia bangkit, memelukku, atau setidaknya menegur ibunya. Namun, harapanku hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Suamiku mendengus kasar, memijat pelipisnya dengan raut wajah kesal. Ia tidak menatapku dengan iba, melainkan dengan tatapan jengah yang menyeratkan bahwa akulah sumber masalahnya. Kamu ini bisa tidak sehari saja tidak bikin pusing? Aku ini capek kerja seharian dari pagi sampai malam. Pulang-pulang pengennya tenang, malah dikasih drama rebutan susu. Bentaknya dengan suara keras, membuat bahuku tersentak kaget. Mas, tapi ibu membuang makanan anakmu? Mas, anak kita butuh susu itu. Dari tadi sore dia menangis kelaparan, dan sekarang tidak ada susu sama sekali di rumah ini. Aku terisak, mencoba meraih tangan suamiku untuk memohon simpati. Suamiku menepis tanganku dengan kasar. Ya sudah, kalau dibuang mau diapakan lagi? Dipungut? Makanya, kamu itu jadi istri jangan sok pintar. Jangan suka melawan omongan orang tua. Kalau ibu bilang itu pemborosan, ya berarti pemborosan. Ibu itu lebih banyak makan asam garam kehidupan, dia tahu mana yang baik. Kamu mending buatin aku kopi sana, kepalaku mau pecah rasanya. Dadaku sesak bagai tertimpa batu karaton. Pria di hadapanku ini bukan lagi manusia. Ia hanyalah cangkang kosong yang egois. Air mataku mengalir deras tanpa bisa kubendung lagi. Kopi? Kau minta kopi? Mas? Di saat anakmu kelaparan dan istrimu menangis karena dihina ibumu? Uangku sudah habis. Mas, uang dari hasil jahitanku sudah terbuang ke tempat sampah.
Susu murah anak kita sudah habis. Beras juga sisa untuk besok pagi. Aku tidak punya uang lagi untuk membelikanmu kopi atau gula. Mendengar kata uang, mata suamiku yang tadinya sayu karena lelah seketika melebar. Ia duduk tegak, menatapku tajam. Kamu bilang uangmu habis? Memang bayaran jahitanmu cuma buat beli susu mahal itu saja? Bukannya kamu dapat banyak kemarin? Pasti masih ada sisa di dompetmu, kan? Aku memundurkan langkahku secara insting, merasa terancam dengan nada suaranya yang berubah mendesak. Sisa sedikit, Mas. Cuma cukup untuk besok pagi beli sayur seadanya untuk makan anak kita. Tolong, jangan minta uang itu. Uang gajimu yang kau pegang kemana? Bukankah kau baru gajian minggu lalu? Jangan banyak tanya soal gajiku. Gajiku ya urusanku. Suamiku bangkit berdiri, melangkah cepat ke arahku. Wajahnya terlihat mengeras. Tanpa peringatan, ia merogoh saku kardiganku tempat di mana aku selalu menyimpan dompet kecil plastikku. Mas, jangan, Mas, jangan ambil itu. Aku berteriak panik, berusaha menahan tangannya. Aku memeluk saku kardiganku sekuat tenaga, mempertahankan satu-satunya harapan untuk menyambung hidup esok hari. Itu sisa uang terakhir kita. Mas, anak kita belum makan. Dia bisa sakit parah kalau tidak dikasih makan yang benar. Namun, tenaga seorang perempuan yang kurang tidur dan kurang makan sepertiku sama sekali bukan tandingan tenaga laki-laki dewasa. Suamiku mencengkeram pergelanganku dengan kuat, sangat kuat hingga aku yakin meninggalkan memar di sana. Ia menyentakkan tanganku dengan kasar, merobek saku kardiganku, dan berhasil merampas dompet kecil itu. Berikan padaku, bentaknya sambil membuka dompet itu dengan paksa. Di dalamnya hanya ada beberapa lembar uang 10 ribuan dan 2.000 rupiah yang sudah lecek. Totalnya tidak sampai 50.000 rupiah. Suamiku mengambil semua lembaran uang itu tanpa sisa, lalu melempar dompet kosongnya ke lantai, tepat di depan ujung kakiku. Mas, kumohon kembalikan. Aku menjatuhkan diri berlutut, memegang ujung celana kainnya sambil menangis histeris. Harga diriku sudah benar-benar lenyap. Aku memohon layaknya pengemis pada suamiku sendiri. Jangan ambil semuanya, Mas. Sisakan 10.000 saja buat beli beras besok pagi. Anak kita butuh makan, Mas. Aku mohon. Suamiku menatapku merendah, memasukkan uang yang berlumur darah dan keringatku itu ke dalam saku celananya. Ia mendengus kesal. Kamu itu berisik sekali. Tahu tidak? Aku ini lagi pusing. Aku butuh ngerokok supaya tenang. Ini buat beli rokok di warung depan. Urusan makan besok, ya pikirkan besok. Kamu kan bisa pinjam ke warung Bu Tejo seperti biasa. Jangan bikin susah suami terus. Setelah mengucapkan kalimat tanpa nurani itu, ia membalikkan badan, mengambil jaket kulitnya kembali, dan berjalan keluar rumah, membanting pintu dengan keras. Brak! Suara debuman pintu itu menggema, memecah kesunyian malam, sekaligus memecahkan sisa-sisa kewarasan dan ikatan batin yang masih kumiliki terhadap pria itu. Di sofa, mertuaku tertawa pelan, sebuah tawa yang syarat akan kemenangan dan kepuasan melihatku hancur. Ia mematikan televisi, berdiri, dan berjalan melewatiku yang masih bersimpuh di lantai. Makanya, jadi istri itu nurut. Gumamnya pelan saat melewatinya menuju kamarnya. Aku sendirian di ruang tamu yang temaram. Tangisku telah mengering, berganti dengan rasa sesak yang mengubah seluruh aliran darahku menjadi bongkahan es. Aku menatap dompet kosong yang tergeletak di lantai, lalu menatap pintu depan yang tertutup rapat. Tanganku yang gemetar meraih dompet itu, menggenggamnya erat-erat. Malam ini, di atas lantai dingin yang menjadi saksi bisu penindasan tanpa akhir, sebuah kesadaran mutlak menghantam kepalaku. Aku tidak lagi mencari pelindung, karena orang yang seharusnya melindungiku justru menjadi iblis yang paling menakutkan. Aku tidak akan pernah membiarkan tanganku dan tangan anakku terikat di neraka ini lebih lama lagi. Malam beranjak semakin larut, menelan rumah kecil ini dalam kegelapan dan kesunyian yang terasa begitu mencekik leherku. Di luar sana, suara jangkrik dan embusan angin malam sesekali terdengar menyapu dedaunan kering di halaman. Namun di dalam kamar sempit berukuran 3 kali 3 meter ini, udara terasa berhenti mengalir. Suhu ruangan terasa sangat panas dan pengap,
Seolah dinding-dinding tripleks kusam ini sengaja merapat untuk menghimpit dadaku yang sudah sesak oleh rentetan kejadian mengerikan sejak sore tadi. Aku duduk bersandar pada dinding kayu di tepi ranjang, memeluk kedua lututku erat-erat. Mataku menatap nanar pada langit-langit kamar yang berhiaskan sarang laba-laba, mencoba mencari secercah kewarasan yang tersisa di dalam kepalaku. Di atas kasur busa tipis yang seprainya sudah pudar warnanya, anakku terbaring gelisah. Tidurnya sama sekali tidak nyenyak. Tubuh kecilnya terus bergerak ke kanan dan ke kiri, mencari posisi nyaman yang tak kunjung ia temukan. Suara napasnya terdengar berat, diiringi bunyi tarikan udara yang kasar dari tenggorokannya yang meradang. Sesekali ia terbatuk kecil, batuk kering yang membuat dadanya ikut terguncang. Setiap kali suara batuk itu terdengar, rasanya seperti ada ribuan jarum kasat mata yang menusuk-nusuk jantungku. Aku mengulurkan tangan, mengusap dahi mungilnya dengan punggung tanganku yang masih terasa perih akibat goresan pecahan kaca botol vitamin tadi sore. Dahinya terasa hangat, keringat dingin membasahi pelipis dan lehernya. Tiba-tiba, anakku membuka matanya. Kegelapan kamar membuatku tidak bisa melihat jelas raut wajahnya, tapi aku tahu dari cara ia mengerang bahwa rasa tidak nyaman itu telah mencapai puncaknya. Erangan kecil itu perlahan berubah menjadi rengekan parau, lalu memuncak menjadi tangisan histeris yang memecah kesunyian malam. Tangisan itu bukan sekadar tangis rewel biasa. Itu adalah tangis kehausan, tangis kelaparan, dan tangis kesakitan dari seorang anak berusia 2 tahun yang perutnya kosong melompong sejak siang hari. Ia meronta di atas kasur, menendang-nendangkan kaki kecilnya ke udara, kedua tangannya menggapai-gapai ke arahku dengan panik. SSST, sayang anak ibu yang pintar, ibu di sini, nak. Ibu di sini, bisikku buru-buru. Aku segera merangkak mendekatinya, mengangkat tubuh kurusnya, dan mendekapnya erat ke dadaku. Aku mulai mengayun-ayunkan tubuhku ke depan dan ke belakang, mencoba memberikan ketenangan melalui sentuhanku. Namun, usahaku sia-sia. Anakku justru menangis semakin kencang, tangannya yang mungil menarik-narik kerah bajuku secara naluriah, mencari sumber makanan yang ia harapkan bisa meredakan perih di perutnya. Ibu tahu kamu lapar, nak. Ibu tahu, suaraku bergetar hebat, air mata kembali menggenang di pelupuk mataku yang sudah bengkak. Hatiku menjerit sejadi-jadinya melihat penderitaannya. Dengan sebelah tangan menopang tubuh anakku, aku memaksakan diri untuk bangkit berdiri dari ranjang. Aku harus mencari sesuatu, apa saja, yang bisa mengganjal perutnya malam ini. Aku berjalan tertatih keluar dari kamar yang gelap gulita, menyusuri lorong sempit menuju dapur dengan langkah berhati-hati agar tidak tersandung barang-barang yang berserakan. Sesampainya di dapur, aku menyalakan sakelar lampu. Cahaya neon yang berkedip menyilaukan mata, memperlihatkan pemandangan dapur yang kembali mengingatkanku pada tragedi sore tadi. Aku segera membuang muka dari sudut tempat sampah hitam itu, tidak sanggup melihat kuburan dari hasil keringatku sendiri. Aku meletakkan anakku yang masih terus menangis bersandar di pinggangku, lalu membuka lemari gantung tempat aku biasa menyimpan persediaan makanan. Kosong. Hanya ada beberapa piring plastik kusam dan mangkuk retak. Aku beralih ke kaleng bekas biskuit tempat aku menyimpan susu formula murah yang biasa kuberikan padanya. Aku membuka tutup kaleng itu dengan tangan gemetar, berharap secara ajaib masih ada sisa serbuk susu di dasarnya. Namun, kenyataan menamparku dengan keras. Kaleng itu benar-benar bersih tak bersisa, hanya menyisakan aroma logam yang dingin. Aku melempar kaleng kosong itu ke atas meja dengan frustrasi. Tuhan, tolong aku, rintihku tertahan. Mataku menyapu seluruh penjuru dapur mencari alternatif lain. Aku melihat toples plastik kusam di dekat kompor, tempat biasanya aku menyimpan gula pasir. Jika tidak ada susu, setidaknya air gula hangat mungkin bisa memberikan sedikit tenaga untuk anakku dan menenangkan perutnya sejenak. Aku segera meraih toples itu dan membukanya. Kosong. Bagian dasarnya hanya dihinggapi puluhan semut hitam yang mengerubungi sisa-sisa butiran gula yang mengering. Tidak ada apa-apa lagi di rumah ini. Beras di wadah plastik pun hanya tersisa 2 genggam untuk dimasak besok pagi. Tidak mungkin kumasak sekarang menjadi tajin karena butuh waktu lama, dan gas LPG sudah hampir habis. Tangis anakku semakin melengking membelah malam. Napasnya mulai tersengal-sengal karena terlalu lama menangis tanpa jeda. Wajahnya memerah padam, air mata dan keringat bercampur menjadi satu membasahi pakaianku. Aku mendekapnya semakin erat,
mencium puncak kepalanya berkali-kali sambil menggumamkan kata maaf yang tidak akan pernah cukup untuk menebus kegagalanku malam ini. Aku berjalan mondar-mandir di dapur yang sempit, menepuk-nepuk punggungnya dengan putus asa, namun rasa laparnya tidak bisa ditenangkan hanya dengan pelukan dan air mata ibunya. Aku memutuskan untuk kembali ke kamar, berharap setidaknya suhu di dalam kamar bisa melindunginya dari angin malam yang menembus celah-celah ventilasi dapur. Begitu aku melangkah masuk ke dalam kamar, cahaya remang dari lampu jalanan yang menembus tirai tipis jendela, memperlihatkan sosok suamiku yang masih terbaring miring di atas kasur. Tidurnya tidak lagi nyenyak akibat suara tangisan anak kami. Ia mulai bergerak gelisah, mendengus kasar beberapa kali, lalu menarik bantal guling untuk menutupi kedua telinganya. Tangis anakku tidak kunjung mereda, justru semakin histeris ketika perutnya kembali bergejolak akibat kosong. Tiba-tiba, suamiku menyingkirkan bantal dari wajahnya dengan kasar. Ia membalikkan badan dengan gerakan menghentak, menatapku tajam di dalam kegelapan. Matanya menyiratkan amarah dan rasa terganggu yang luar biasa. Bisa tidak anak itu didiamkan? Bentaknya dengan suara parau namun keras, menggema memantul di dinding kamar yang sempit. Ini sudah jam berapa? Orang mau tidur istirahat malah disuruh dengar suara bising begitu. Kau ini becus tidak jadi ibu? Mendiamkan anak menangis saja tidak bisa. Kalimat kasar itu menghantam ulu hatiku bagai palu godam. Aku menatap pria yang terbaring di depanku ini dengan perasaan tidak percaya. Pria yang seharusnya menjadi pelindung kami, pria yang seharusnya ikut turun tangan menenangkan darah dagingnya sendiri, justru mencaci makiku karena merasa tidurnya terganggu. Dia lapar, Mas? Teriakku membalas bentakannya, tak lagi memedulikan sopan santun. Kesabaranku sudah menguap entah kemana. Susunya sudah habis. Susu yang kubeli dengan uangku dibuang ibumu, dan sisa uang di dompetku kau rampas paksa untuk beli rokokmu itu. Anakmu kelaparan karena ayah dan neneknya lebih peduli pada keegoisan mereka sendiri, daripada perut kosong darah dagingnya. Suamiku beranjak duduk, wajahnya mengeras menahan marah. Ia menunjuk tepat ke depan wajahku dengan jari telunjuknya yang bau tembakau. Jangan mulai lagi bawa-bawa urusan uang rokok dan ibuku. Anak kecil nangis itu biasa. Namanya juga anak kecil. Kau susui saja badannya, atau kasih air putih kek. Jangan malah bikin rumah ini seperti kuburan yang diisi arwah penasaran berisik. Kalau kau tidak bisa mendiamkan anak itu sekarang juga, kau bawa dia keluar dari kamar ini. Aku mau tidur. Belum sempat aku membalas perkataan kejamnya, terdengar suara gedoran keras dari dinding kayu tipis yang membatasi kamar kami dengan kamar mertuaku. Gedoran itu terdengar beruntun dan sangat kasar, diiringi suara teriakan melengking yang sangat menyakitkan telinga dari seberang ruangan. Heh, bisa diam tidak kalian di sebelah? Suara mertuaku melengking tinggi, menembus sekat pemisah seolah tidak ada batas sama sekali. Tengah malam buta bikin ribut. Suruh diam anak cengeng itu. Neneknya mau tidur, badannya pada sakit semua, malah disuruh dengar konser anak rewel. Dasar ibu tidak becus ngurus anak. Kalau memang anak itu cuma bisa menyusahkan, taruh saja di luar rumah sana biar diam. Dadaku bergemuruh hebat mendengar rentetan kalimat tak berperi kemanusiaan itu. Taruh di luar rumah? Darah dagingnya sendiri disuruh dibuang keluar rumah, hanya karena ia menangis kelaparan akibat ulahnya yang membuang susu anakku? Aku mematung di tengah kamar, memeluk anakku yang masih terisak-isak di dadaku. Di sebelah kiriku, ada suami yang membuang muka, kembali menarik selimut tebalnya dan menutup kepalanya dengan bantal seolah kami adalah hama pengganggu. Di sebelah kananku, di balik dinding tipis ini, ada monster berwujud ibu mertua yang memaki dan mengutuk keberadaan cucunya sendiri. Di detik itu juga, di tengah riuhnya suara tangisan anakku dan detak jam dinding yang seakan menertawakan nasibku, sebuah kesunyian yang amat mencekam tiba-tiba menyergap hatiku. Aku berdiri di tengah ruangan ini, dikelilingi oleh manusia-manusia yang masih bernapas, namun aku merasa benar-benar hidup sendirian di ruang hampa yang kedap udara. Tidak ada cinta di rumah ini, tidak ada belas kasih, tidak ada perlindungan, tidak ada setitik pun empati untuk seorang ibu yang kelelahan dan seorang balita yang kelaparan. Air mataku kembali menetes, mengalir deras membasahi dahi anakku. Namun kali ini, air mata itu tidak terasa panas. Air mata itu terasa dingin, membekukan seluruh sisa-sisa harapan dan pengabdian yang selama ini kubangun susah payah di atas tanah neraka ini. Aku memeluk anakku semakin erat,
menenggelamkan wajahku ke bahu kecilnya. "Kita sendirian, nak," bisikku lirih di telinganya, menyadari kebenaran paling absolut malam itu. "Di rumah ini, tidak ada satupun yang peduli pada nyawamu selain ibu. Tidak ada." Waktu terasa merayap sangat lambat, seolah jarum jam dinding di kamar ini sengaja diperlambat untuk memperpanjang penderitaanku malam ini. Entah sudah berapa lama aku berdiri mematung di tengah kamar, sambil terus mengayunkan tubuh anakku dalam pelukanku. Perlahan-lahan, suara tangisan histeris yang merobek malam itu mulai mereda. Bukan karena ia sudah merasa kenyang atau nyaman, melainkan karena tenaga di dalam tubuh kecilnya sudah benar-benar terkuras habis. Tangisannya berubah menjadi isakan-isakan kecil yang putus-putus, diselingi tarikan napas panjang yang terdengar sangat lelah dan memilukan. Matanya yang sembab perlahan terpejam, menyerah pada rasa kantuk yang berat meski perutnya masih bergemuruh minta diisi. Aku berjalan perlahan dengan langkah tanpa suara menuju ranjang, lalu merebahkan tubuh ringkihnya ke atas kasur busa yang kusam. Aku mengambil kain bedong tua yang sudah tipis dan meletakkannya di atas perutnya sebagai selimut seadanya. Aku duduk di tepi ranjang, tepat di sebelah kepalanya, menatap lekat-lekat wajah polos yang dipenuhi jejak air mata kering itu. Napasnya masih terdengar bergetar, sesekali bahunya tersentak pelan menyisakan sisa-sisa isakan tangis dalam tidurnya. Saat itulah, perubahan besar terjadi di dalam diriku. Di dalam kesunyian kamar yang hanya diisi oleh suara dengkuran kasar suamiku dari sisi ranjang yang lain, aku menunggu rasa sedih itu kembali menyerang. Aku menunggu gelombang air mata berikutnya datang untuk membanjiri pipiku seperti sebelum-sebelumnya. Namun, anehnya, air mataku telah mengering sepenuhnya. Tidak ada lagi rasa perih yang meremas-remas dadaku, tidak ada lagi rasa putus asa yang menekan tenggorokanku hingga membuatku sulit bernapas. Semua emosi yang meluap-luap sejak sore tadi tiba-tiba menguap, meninggalkan sebuah rongga kosong yang luas di dalam dadaku. Kekosongan itu perlahan diisi oleh sesuatu yang dingin, padat, dan sangat tajam. Sesuatu yang mengeras bagai baja. Mati rasa. Aku tidak lagi merasa menjadi korban yang patut dikasihani. Perempuan lemah, istri penurut, dan menantu sabar yang selama ini selalu mengalah, menelan ludah, dan menundukkan kepala saat diinjak-injak harga dirinya, telah mati malam ini. Ia mati bersamaan dengan tumpahnya serbuk susu di tempat sampah dan raibnya lembaran uang hasil keringatnya demi sebungkus asap tembakau. Yang tersisa kini hanyalah seorang ibu. Seorang penjaga yang naluri purbanya telah bangkit, karena melihat darah dagingnya terancam bahaya di sarang para pemangsa. Aku memalingkan wajah dari anakku dan menatap sosok suamiku yang tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka. Selimut menutupi separuh tubuhnya, dadanya naik turun dengan teratur. Jaket kulitnya yang lusuh tergeletak begitu saja di lantai di dekat kakinya. Dari arah tempatnya berbaring, samar-samar tercium bau menyengat khas tembakau murahan bercampur keringat yang menguar dari pori-pori kulitnya dan pakaiannya. Bau itu mengaktifkan memori di kepalaku, mengingatkanku pada uang hasil jahitanku selama 2 minggu. Uang yang kudapat dari punggung yang nyaris patah, mata yang rabun menahan kantuk, dan jari-jari yang berdarah tertusuk jarum malam demi malam. Uang itu, keringatku itu, telah berubah wujud menjadi asap beracun yang dihirup dengan rakus oleh laki-laki ini, lalu diembuskan ke udara menjadi polusi, sementara di jarak kurang dari 1 meter darinya, darah dagingnya sendiri menangis kelaparan hingga nyaris kehabisan napas. Aku mengamati lekuk wajahnya di dalam keremangan cahaya. Dulu, wajah ini adalah alasan mengapa aku berani meninggalkan rumah orang tuaku di kampung demi mengabdi padanya. Dulu, aku percaya bahwa pria ini akan menjadi pelindung yang kokoh, tempat aku dan anak-anakku kelak bernaung dari kerasnya dunia. Namun kini, menatap wajah itu tidak lagi memunculkan getaran cinta atau rasa hormat di hatiku. Wajah itu tampak begitu menjijikan bagiku, cerminan dari kemalasan, egoisme, dan ketidakpedulian yang mendarah daging. Ia adalah parasit yang berlindung di balik status kepala keluarga, menghisap sisa-sisa tenaga dan kewarasanku untuk kesenangannya sendiri, dibantu oleh ibunya yang berhati iblis di kamar sebelah. Keputusanku sudah bulat. Sama sekali tidak ada keraguan, tidak ada pertimbangan bodoh tentang bagaimana nasib pernikahan ini nanti, atau apa kata tetangga jika aku pergi. Rumah ini bukan lagi tempat bernaung. Rumah ini adalah neraka, dan aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh besar menghirup udara yang sama dengan 2 iblis berwujud manusia ini.
Aku menolak membiarkan anakku belajar bahwa penderitaan dan penindasan adalah hal yang wajar diterima oleh seorang perempuan. Aku menolak membiarkan anakku menganggap wajar seorang ayah yang merampas makanan anaknya demi ego semata. Dengan gerakan yang sangat perlahan dan terukur, aku bangkit berdiri dari tepi ranjang. Aku melangkah tanpa menimbulkan suara sedikit pun ke arah lemari pakaian kayu yang sudah reot di sudut kamar. Pintu lemari itu seringkali berdecit keras jika dibuka dengan sembarangan, jadi aku harus sangat berhati-hati. Aku memegang engsel pintunya, menahannya sekuat tenaga sambil menarik pintunya secara perlahan-lahan inci demi inci, hingga celahnya cukup untuk memasukkan lenganku. Aku meraih sebuah tas ransel berbahan kanvas pudar yang biasa kugunakan saat pulang kampung dulu. Tas itu sudah berdebu, namun kondisinya masih cukup kuat. Aku meletakkan tas itu di atas lantai dengan hati-hati. Langkah pertamaku adalah menyelamatkan identitas kami. Aku berjongkok di depan laci terbawah lemari, tempat aku menyimpan dokumen-dokumen penting milik keluarga kecil ini. Aku menarik laci itu perlahan, merogoh bagian dasarnya di bawah tumpukan baju bekas. Tanganku menemukan sebuah map plastik bening. Dalam cahaya remang yang menembus dari luar jendela, aku memastikan isinya. Kartu keluarga, akta kelahiran anakku, dan kartu tanda penduduk milikku. Aku menarik keluar dokumen-dokumen itu. Sempat pandanganku tertuju pada buku nikah bersampul hijau dan merah yang terletak di bawah map tersebut. Aku menatap kedua buku kecil itu dengan tatapan dingin. Sebuah simbol ikatan suci yang di dalamnya hanya berisi janji-janji palsu dan penderitaan tanpa akhir. Sempat terbersit keinginan untuk meninggalkannya saja di sana, membiarkannya membusuk bersama kenangan di rumah ini. Namun, logika warasku mengambil alih. Aku membutuhkan buku nikah itu sebagai bukti hukum jika sewaktu-waktu pria ini mencari masalah atau menuntut hak asuh atas anakku. Aku mengambil kedua buku nikah itu dan memasukkannya ke dalam map plastik, lalu menyimpannya di bagian paling dasar tas ranselku. Setelah dokumen aman, aku kembali membuka bagian dalam lemari pakaian. Aku tidak akan membawa banyak barang. Aku tidak ingin membawa benda apapun yang pernah dibeli menggunakan uang laki-laki itu, sekecil apapun nilainya. Aku hanya memilih beberapa potong pakaian anakku, 2 pasang baju tidur yang sudah agak tipis, 2 kaos sehari-hari, sebuah celana panjang, dan beberapa lembar popok kain yang bisa dicuci ulang. Untuk diriku sendiri, aku hanya mengambil 2 helai kaos katun polos dan 1 celana panjang bahan yang kubeli dengan hasil jahitanku sendiri beberapa bulan lalu. Semuanya kugulung sekecil mungkin agar tidak memakan tempat dan kumasukkan ke dalam tas ransel. Aku menutup resleting tas ransel itu dengan sangat perlahan agar suara giginya yang bergesekan tidak membangunkan suamiku yang masih mendengkur. Setelah tas itu tertutup rapat, aku mengangkatnya dan memeluknya di depan dada. Tas itu terasa sangat ringan karena hanya berisi beberapa potong pakaian dan kertas dokumen. Namun beban mental yang terasa terangkat dari pundakku malam ini sungguh luar biasa besar. Rasanya seperti aku baru saja melepaskan batu karang seberat puluhan ton yang selama ini merantai kakiku di dasar lautan penderitaan. Aku berjalan kembali ke sisi ranjang, duduk bersila di atas lantai tepat di samping tempat anakku terlelap. Aku meletakkan tas ransel itu di pangkuanku, mendekapnya erat seolah tas itu adalah perisai perlindungan kami. Aku menatap sekeliling kamar pengap yang dihiasi bayang-bayang kegelapan ini untuk terakhir kalinya. Aku mengingat setiap cacian yang diucapkan di ruangan ini, setiap air mata yang jatuh membasahi lantai kusam ini, dan setiap pukulan mental yang kuterima bertubi-tubi tanpa perlawanan. Aku merekam semuanya dengan jelas di dalam otakku, bukan untuk diratapi, melainkan sebagai bahan bakar pengingat agar aku tidak pernah sudi menoleh ke belakang, apalagi kembali ke tempat laknat ini. Malam terasa semakin pekat dan dingin, seolah bersiap menyambut pergantian hari yang baru. Aku menatap jam dinding tua yang jarum pendeknya menunjuk angka 3. Tinggal 2 jam lagi sebelum fajar menyingsing dan azan subuh berkumandang. 2 jam lagi sebelum tetangga-tetangga mulai membuka pintu rumah mereka dan jalanan mulai dialiri aktivitas kehidupan. Aku akan menunggu di sini, duduk terdiam seperti patung batu, menjaga embusan napas anakku di dalam kegelapan. Aku akan terus terjaga hingga langit mulai terang, mengumpulkan setiap serpihan keberanian yang tersisa di dalam diriku. Besok pagi, tepat ketika pintu neraka ini sedikit lengah, aku akan membawa malaikat kecilku melangkah keluar, menembus kabut pagi, dan kami berdua tidak akan pernah menginjakan kaki di rumah tak berhati ini lagi, sampai kapanpun.
Suara sayup-sayup azan subuh dari masjid di ujung perkampungan akhirnya memecah keheningan malam yang terasa seperti keabadian. Suara panggilan itu mengalun menembus celah ventilasi kamar, seolah menjadi penanda waktu yang sudah kutunggu-tunggu sedari tadi. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara pengap kamar ini untuk terakhir kalinya. Udara ini terasa berat, syarat akan kenangan pahit, makian, dan keputusasaan. Aku duduk perlahan di tepi ranjang, merapikan tas ransel berisi beberapa helai pakaian dan dokumen penting yang sudah kusiapkan di lantai. Di sebelahku, suamiku masih tertidur pulas. Posisi tidurnya kini telentang, kedua tangan dan kakinya terbuka lebar menguasai separuh lebih bagian kasur busa yang tipis ini. Dengkuran kasarnya terdengar berirama, sesekali diselingi decakan lidah yang menyebalkan. Dalam keremangan cahaya lampu jalan yang menembus tirai jendela, aku menatap wajah laki-laki itu. Wajah yang dulu kupercaya akan melindungiku, kini hanya memantulkan bayangan pengecut yang berlindung di balik ego dan ketiadaan nurani. Di dalam saku celananya yang tergeletak sembarangan di lantai, masih tersimpan lembaran uang terakhirku yang ia rampas paksa semalam hanya demi membeli rokok. Aku menatap celana itu dengan perasaan dingin. Tidak ada lagi setitik pun rasa iba atau cinta yang tersisa. Semuanya sudah terbakar habis, menyisakan abu kemarahan yang kini telah memadat menjadi tekad baja. Aku tidak akan pernah sudi meminta kembali uang itu, apalagi mengemis padanya. Biarlah uang itu menjadi harga tiket kebebasanku. Aku mengalihkan pandangan dari laki-laki itu menuju anakku yang terlelap di sudut ranjang. Badannya masih sedikit hangat, sisa-sisa dari tangisan panjangnya semalam akibat kelaparan. Dengan gerakan yang sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan guncangan, aku menyelipkan kedua lenganku ke bawah tubuh kecilnya. Satu tangan menopang punggung dan lehernya, sementara tangan yang lain menahan bagian bawah pahanya. Perlahan, aku mengangkatnya. Anakku sedikit menggeliat, bibir mungilnya mengecap-ngecap udara seolah mencari puting susu, lalu wajahnya bersandar nyaman di ceruk leherku. Napas hangatnya menerpa kulit bahuku, memberiku dorongan kekuatan yang tak terukur. "Kita pergi sekarang, nak," bisikku nyaris tanpa suara, tepat di dekat telinganya. "Ibu janji, ini terakhir kalinya kamu tidur dengan perut kosong." Dengan anakku dalam dekapan erat, aku membungkuk perlahan untuk mengalungkan tali tas ransel ke salah satu bahuku. Bebannya tidak seberapa, namun keseimbanganku sedikit goyah karena kakiku gemetar menahan ketegangan. Aku melangkah mundur perlahan, menghindari kaki suamiku yang menjulur ke lantai. Setiap langkahku diatur sedemikian rupa agar tidak menginjak bagian lantai kayu yang sering berderit. Detak jantungku memburu, memukul-mukul rongga dada sekeras genderang perang. Jika laki-laki ini terbangun sekarang, aku tahu aku tidak akan bisa keluar dari rumah ini tanpa pertengkaran fisik yang mengerikan. Aku mencapai pintu kamar. Gagang pintu ini terbuat dari besi tua yang seringkali mengeluarkan bunyi lengkingan tajam jika diputar terlalu cepat. Aku menahan napas, meletakkan tangan kiriku di atas gagang pintu, dan memutarnya sangat lambat, milimeter demi milimeter. Keringat dingin mulai sebesar biji jagung menetes dari pelipisku. Klah! Suara pelan dari lidah kunci yang terbuka terdengar, seperti ledakan meriam di telingaku. Aku menunggu beberapa detik, memastikan suamiku tidak bergerak. Dengkuran kasarnya masih terus berlanjut. Aman. Aku menarik pintu ke dalam, menciptakan celah yang cukup untuk kulewati menyamping. Begitu berhasil keluar dari kamar, aku menutup kembali pintu itu dengan cara yang sama hati-hatinya. Aku berdiri di lorong ruang tengah yang gelap. Cahaya hanya berasal dari lampu jalan yang menembus kaca nako di ruang tamu. Suasana rumah ini sangat sepi, seperti kuburan yang menyimpan ribuan mayat hidup. Di sebelah kiriku, pintu kamar mertuaku tertutup rapat. Dari celah bawah pintunya, aku bisa mendengar suara dengkurannya yang bersahut-sahutan dengan dengkuran anaknya di kamar sebelah. Ibu dan anak yang sama-sama egois, sama-sama merasa menjadi penguasa absolut di atas penderitaanku. Aku menatap pintu kamar mertuaku dengan tatapan tajam. Di balik pintu itulah bersemayam perempuan yang dengan tega membuang harapan cucunya sendiri ke tempat sampah. Tidak ada ucapan selamat tinggal yang pantas untuknya, bahkan di dalam hatiku sekalipun. Sebelum melangkah ke pintu depan, kakiku secara naluriah berbelok menuju arah dapur. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa harus melihatnya untuk yang terakhir kali. Dapur itu gelap dan berbau apak.
Bau amis sisa masakan kemarin bercampur dengan aroma tidak sedap dari sudut ruangan. Mataku langsung tertuju pada tempat sampah plastik berwarna hitam yang masih terbuka lebar. Di dalam keremangan, aku masih bisa melihat gundukan bubuk susu putih kekuningan yang kini sudah mengeras dan menyatu dengan segala macam kotoran limbah rumah tangga. Pecahan kaca botol vitamin juga masih berserakan di dekatnya, karena aku sengaja tidak membersihkannya semalam. Anehnya, saat menatap tempat sampah itu lagi, tidak ada lagi air mata yang menetes. Tidak ada lagi rasa hancur atau sakit hati yang menyayat dada. Perasaan itu telah berganti menjadi rasa muak yang luar biasa teguh. Pemandangan di depanku ini bukan lagi simbol kekalahanku, melainkan bukti nyata betapa rusaknya manusia-manusia yang tinggal di rumah ini. Tempat sampah itu adalah monumen yang akan selalu mengingatkanku bahwa aku pernah berada di titik paling rendah, di mana harga diriku lebih hina dari kotoran sisa sayur basi. Aku menatapnya tanpa penyesalan. Aku membiarkan rasa muak itu meresap ke dalam pori-poriku, mengubahnya menjadi antibodi yang akan melindungiku agar tidak pernah lagi membiarkan diriku diinjak-injak oleh siapapun. Terima kasih, gumamku pelan, entah ditujukan kepada siapa. Mungkin kepada takdir. Karena melalui tragedi inilah aku akhirnya berani mengambil langkah paling menakutkan namun paling membebaskan dalam hidupku. Aku berbalik meninggalkan dapur dan berjalan lurus menuju pintu depan rumah. Pintu kayu jati tua itu terkunci dengan gembok ganda dari dalam. Ini adalah rintangan terakhirku. Aku menurunkan tubuhku perlahan, bertumpu pada satu lutut, sambil terus menjaga posisi anakku agar tetap nyaman di pangkuanku. Tangan kiriku merogoh ke bawah rak sepatu yang berdebu, tempat suamiku selalu menyembunyikan anak kunci cadangan. Tanganku meraba-raba di antara jaring laba-laba dan gumpalan debu, hingga jari-jariku menyentuh logam dingin yang bergerigi. Aku menariknya keluar. Tantangan terbesarnya adalah membuka gembok tua ini tanpa menimbulkan suara gemerincing. Besi beradu besi selalu terdengar nyaring di keheningan subuh. Aku menjepit badan gembok dengan telapak tangan kiriku agar tidak berbenturan dengan rantai pintu, lalu memasukkan kunci dengan sangat hati-hati. Aku memutar kuncinya dengan gerakan perlahan namun bertenaga. Ceklik. Gembok terbuka. Aku melepaskannya dari ranting pintu dan meletakkannya dengan pelan di atas lantai keramik. Selanjutnya, aku menarik selot atas dan bawah pintu utama. Setelah semua pengaman terlepas, aku meraih gagang pintu dan menariknya ke dalam. Udara subuh yang sangat dingin langsung menyergap masuk, menampar wajahku dengan kesegaran yang selama ini kurindukan. Angin pagi itu seolah membersihkan paru-paruku dari segala racun yang kuhirup di dalam rumah ini. Aku melangkah melewati ambang pintu, keluar menuju teras rumah yang berlantai semen kasar. Teras ini langsung menghadap ke halaman kecil yang dibatasi oleh pagar bambu setinggi pinggang. Langit di ufuk timur masih berwarna biru tua bercampur ungu yang gelap, namun semburat abu-abu mulai terlihat di kejauhan, menandakan pagi akan segera tiba. Aku berjalan melintasi halaman berbatu kerikil, lalu membuka gerbang bambu yang ikatannya sudah longgar. Aku melangkah keluar, menjejakkan kakiku di aspal jalanan gang perkampungan yang masih sepi dan basah oleh embun. Di titik inilah, aku berhenti sejenak. Aku berdiri membelakangi rumah itu. Rumah yang pernah menjadi saksi bisu pengabdian dan penderitaanku selama 3 tahun terakhir. Angin kembali berembus kencang, membuatku merapatkan pelukanku pada anakku agar ia tidak kedinginan. Ada suara di dalam kepalaku yang menyuruhku untuk menoleh ke belakang sekadar memberikan tatapan perpisahan terakhir. Namun, logika warasku dengan cepat membungkam suara itu. Menoleh ke belakang berarti aku masih memberikan ruang bagi masa lalu. Aku tidak ingin melakukannya. Neraka yang kutinggalkan di belakangku tidak pantas mendapatkan perhatianku lagi, bahkan walau hanya sekilas. Tanpa menunda lagi, aku mengayunkan kaki kiriku ke depan, memulai langkah pertama menuju kebebasan. Aku berjalan menyusuri gang sempit perkampungan yang hanya diterangi oleh lampu-lampu jalan berwarna kuning temaram. Aku tidak tahu persis kemana kakiku akan membawaku bermuara, namun satu hal yang pasti, langkah ini membawaku menjauh dari penderitaan. Setiap langkah yang kuambil terasa semakin ringan, membebaskan jiwaku dari rantai tak kasat mata yang selama ini membelenggu di rumah tak berhati itu. Perjalanan menyusuri ganggang perkampungan terasa sangat panjang namun menenangkan. Hanya ada suara langkah kakiku yang beradu dengan aspal basah, dan sesekali suara gonggongan anjing dari kejauhan. Udara pagi semakin terasa menggigit kulit,
membuatku berkali-kali mencium puncak kepala anakku untuk memastikan ia tetap hangat dalam dekapanku. Ia tidak terbangun sedikit pun. Tubuh kecilnya seolah mengerti bahwa ibunya sedang berjuang membawa mereka pergi ke tempat yang lebih aman. Beban ransel di bahuku perlahan mulai membuat pegal punggungku, namun aku mengabaikannya. Kebebasan yang bergejolak di dalam dada membuat segala rasa sakit fisik menguap seketika. Setelah berjalan sekitar 15 menit, aku akhirnya tiba di bibir jalan raya utama. Lampu lalu lintas di perempatan jalan masih berkedip kuning, menandakan arus kendaraan belum padat. Hanya ada beberapa truk pengangkut sayur dan sepeda motor yang melintas dengan kecepatan tinggi, membelah kabut tipis sisa malam. Aku berdiri di dekat sebuah tiang listrik, menunggu angkutan kota pertama yang biasanya sudah mulai beroperasi mencari penumpang di subuh hari. Tujuanku saat ini hanya satu, rumah keluarga satu-satunya yang masih kupercaya, yaitu sepupuku yang tinggal di seberang kota. Ia tahu persis bagaimana tabiat suamiku, dan ia sudah berkali-kali menyuruhku pergi dari rumah itu. Selama ini aku selalu menolak karena alasan bakti sebagai istri, namun hari ini aku akan mengetuk pintunya tanpa keraguan. Aku menurunkan ransel dari bahuku dan meletakkannya di antara kedua kakiku, lalu menggunakan tangan kananku untuk merogoh saku celana panjang yang kukenakan. Tanganku meraba ke bagian paling dasar saku, mencari sisa-sisa koin kembalian belanja bahan dapur beberapa hari yang lalu. Aku mengeluarkannya dan menggenggamnya. Ada 4 keping uang koin Rp500 dan beberapa keping koin Rp100. Hanya ini sisa uang di dunia yang kumiliki. Ribuan keping uang kertas hasil jahitanku sudah dirampas. Namun anehnya, genggaman koin receh yang tidak seberapa ini terasa jauh lebih berharga. Ini adalah uang murni milikku, yang tidak diklaim oleh laki-laki egois ataupun mertua pemeras. Koin ini setidaknya cukup untuk membayar ongkos angkutan kota, dan mungkin cukup untuk membeli sesuatu yang sangat kecil untuk mengganjal perut anakku sebelum kami sampai di tempat tujuan. Angkot, Bu. Sebuah suara serak mengagetkanku. Aku mendongak dan melihat sebuah angkutan kota berwarna biru muda melambat tepat di depanku. Sopirnya, seorang pria parubaya yang mengenakan jaket tebal dan kupluk rajut, mencondongkan tubuhnya ke arah jendela kaca yang terbuka. Wajahnya terlihat lelah namun menyiratkan keramahan khas orang jalanan. Ke terminal arah barat lewat, Pak, tanyaku memastikan rute angkotnya. Sopir itu mengangguk sambil tersenyum tipis. Lewat, Bu. Ayo naik. Baru ibu penumpang pertama saya pagi ini. Semoga bawa rezeki. Aku membalas senyumnya dengan perasaan lega yang tak terbendung. Terima kasih, Pak. Aku mengangkat ranselku kembali, lalu melangkah naik ke dalam badan angkot yang kosong. Aku memilih duduk di pojok dekat jendela kaca yang tidak tertutup rapat. Begitu aku duduk dan memastikan posisi anakku aman di pangkuanku, mesin angkot kembali berderu dan mobil melaju membelah jalanan aspal yang lengang. Udara dingin menyusup dari celah jendela, menerpa wajahku dengan kuat, menyapu sisa-sisa kantuk dan air mata yang mengering di pipiku. Aku memandang keluar jendela, melihat deretan pertokoan dan pepohonan yang bergerak mundur dengan cepat. Bersamaan dengan laju angkot ini, langit di sebelah timur perlahan mulai berubah warna. Semburat kelabu pekat secara perlahan digantikan oleh rona biru muda yang cerah. Lalu secara perlahan pula warna oranye dan merah muda mulai merayap dari balik gedung-gedung tinggi di kejauhan. Fajar menyingsing dengan sangat indahnya pagi ini. Matahari terbit seolah sedang menggelar karpet emas untuk menyambut awal kehidupan baruku. Aku menatap cahaya yang semakin terang itu dengan mata berkaca-kaca, namun kali ini bukan air mata keputusasaan. Ini adalah air mata pembebasan. Harapan baru benar-benar terasa nyata, menghangatkan tubuhku yang kedinginan, membakar habis ketakutanku akan masa depan. Perjalanan memakan waktu hampir setengah jam sebelum angkot mulai memasuki daerah yang lebih ramai. Toko-toko mulai buka, para pedagang kaki lima sibuk menata gerobaknya, dan orang-orang berpakaian rapi mulai memenuhi trotoar untuk berangkat bekerja. Kehidupan terus berjalan, dan aku kini menjadi bagian dari putaran roda kehidupan itu tanpa bayang-bayang penindasan. Pak, kiri depan, ya? Di minimarket yang buka 24 jam itu, ujarku dengan suara lantang, setengah berteriak melawan suara mesin angkot yang berisik. Siap, Bu, balas sopir itu. Angkot melambat dan berhenti tepat di depan sebuah minimarket berlambang warna-warni cerah yang lampunya benderang menyala memecah sisa pagi. Aku berdiri, menggendong anakku erat-erat sambil menyandang ransel.
Aku melangkah turun dari pintu angkot, lalu menjulurkan tanganku ke arah jendela depan sopir. Aku memberikan 3 keping koin Rp500 dari dalam sakuku. Ini, Pak, ongkosnya. Terima kasih banyak, ya. Sopir itu menerima koin recehan tersebut dengan senyum ramah. Sama-sama, Bu. Hati-hati bawa anaknya. Semoga harinya lancar. Ia kemudian menekan pedal gas, dan angkot birunya kembali melaju menghilang di tikungan jalan, membawaku semakin jauh dari titik keberangkatanku yang kelam. Aku berbalik dan menatap bangunan minimarket di depanku. Pintu kacanya tertutup rapat, namun lampu putih menyilaukan dari dalam terlihat sangat kontras dengan suasana jalanan luar. Perut anakku tiba-tiba berbunyi pelan. Ia mulai bergerak gelisah di pelukanku, mengerjapkan matanya yang masih lengket oleh kotoran mata sisa tangisan semalam. Ia terbangun. Hal pertama yang ia lakukan adalah memalingkan wajahnya ke arah dadaku dan mulai merengek pelan. Sebuah tanda mutlak bahwa ia sedang kehausan dan kelaparan hebat. Tunggu sebentar, Nak, bisikku sambil mencium puncak kepalanya dengan penuh kasih sayang. Ibu belikan susu sekarang. Sebentar ya sayang. Aku mendorong pintu kaca minimarket itu. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyambut kami, diiringi suara denting bel tanda ada pelanggan masuk. Kasir minimarket, seorang pria muda berseragam rapi yang tampak mengantuk, menoleh dan tersenyum ramah menyapaku. Aku membalas senyumnya sekilas, lalu melangkah dengan cepat menuju lorong deretan pendingin minuman di bagian paling belakang toko. Mataku langsung menyapu jejeran botol dan kotak minuman berwarna-warni. Aku mencari sesuatu yang spesifik, sesuatu yang harganya sesuai dengan sisa koin receh di tanganku. Aku tidak mencari susu bubuk impor mahal dengan label dokter. Aku tidak mencari vitamin cair dalam botol kaca mewah yang mudah pecah. Aku hanya mencari sesuatu untuk meredakan rasa perih di perut anakku pagi ini. Pandanganku akhirnya tertuju pada sebuah kotak kecil susu cair UHT rasa vanila di rak paling bawah. Susu kemasan kecil yang biasa dibawa anak-anak sekolah dasar. Harganya tertera jelas di bawah rak. Rp3.000. Aku membuka telapak tanganku, menghitung sisa koin Rp100 dan Rp500 yang berjejal bersama serat kain dan sedikit debu dari dasar saku. 1, 2, Rp3.200. Uangku cukup. Dengan senyum tipis yang tulus, aku mengambil satu kotak susu UHT dingin itu dari rak. Susu itu tidak akan bisa menggantikan nutrisi penuh dari susu formula mahal yang dibuang mertuaku. Tapi setidaknya susu ini dibeli dengan sisa uang paling halal dan paling merdeka yang pernah kumiliki. Aku melangkah pasti menuju meja kasir. Aku meletakkan susu kotak kecil itu di atas meja kasir yang licin, lalu meletakkan segenggam uang koin receh di sebelahnya. Ini Mas, tolong pasangkan sedotannya sekalian ya, ujarku ramah kepada kasir muda itu. Sang kasir melihat tumpukan uang koin lecek di depannya, lalu menatapku yang berpenampilan kusut dengan anak yang mengantuk di gendongan dan tas ransel besar di punggung. Bukannya merasa jijik atau meremehkan, pemuda itu justru memberikan senyum yang sangat tulus dan simpatik. Ia menghitung koin itu dengan cepat, memasukkannya ke dalam mesin kasir tanpa mengeluh, lalu mengambil susu kotak tersebut. Dengan sangat cekatan, ia membuka plastik pembungkus sedotan dan menusukkannya ke lubang aluminium foil di bagian atas kotak susu. Ini, Bu, susunya sudah siap diminum, ucapnya seraya menyerahkan kotak susu itu langsung ke tanganku. Semoga anaknya cepat besar dan pintar, ya. Kalimat sederhana dari orang asing yang tidak tahu apa-apa tentang penderitaanku itu justru membuat tenggorokanku tercekat menahan haru. Terima kasih, Mas. Amin. Kembaliannya buat Mas saja. Aku melangkah keluar dari minimarket itu, berjalan menuju kursi panjang besi yang disediakan di teras depan. Sinar matahari pagi sudah mulai menghangatkan aspal jalanan, menembus kabut dan mengusir udara dingin yang sejak tadi menggigit tulang. Aku duduk di kursi itu, lalu meletakkan anakku di pangkuanku dengan posisi menghadap ke depan. Aku membersihkan kotoran di sudut matanya dengan ujung jariku secara lembut. Anak ibu pintar, ini susunya, kataku dengan suara ceria yang lama tak kudengar dari mulutku sendiri. Aku menyodorkan ujung sedotan plastik kecil itu ke depan bibir mungilnya. Anakku membuka mulutnya, dan begitu cairan manis susu vanila yang dingin menyentuh lidahnya, matanya seketika melebar. Ia menyedot susu itu dengan sangat rakus, menggunakan kedua tangannya yang kecil untuk memegang kotaknya erat-erat seolah takut susu itu akan dirampas dan dibuang seperti malam-malam sebelumnya.
Suara seruputan pelannya terdengar seperti melodi paling indah di telingaku. Ia menelan setiap tetesnya dengan penuh kelegaan, rasa laparnya perlahan memudar seiring dengan kosongnya isi kotak susu tersebut. Ketika suara seruputan mencapai dasarnya, dan yang tersisa hanya bunyi angin dari sedotan kosong, anakku melepaskan gigitannya. Ia mendongak menatapku. Bibirnya dipenuhi sisa susu berwarna putih di sudut-sudutnya. Dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu dipenuhi tangis kesakitan dan ketakutan, anakku tersenyum. Sebuah senyum lebar yang memperlihatkan gigi susu kecilnya, senyum yang tanpa beban dan penuh kebahagiaan. Melihat senyum itu, seluruh kelelahanku lenyap tanpa sisa. Aku memeluknya erat, menempelkan pipiku ke pipinya yang kembali hangat oleh aliran darah dan kehidupan. Di depan kami, jalanan utama kota mulai dipadati oleh lalu lalang kendaraan dan hiruk-pikuk manusia yang memulai hari baru. Aku tahu persis, jalan di depanku tidak akan mudah. Aku tidak punya rumah mewah, aku tidak punya uang berjuta-juta, dan aku akan membesarkan anak ini sendirian dengan tangan kasar dan mesin jahit bututku. Akan ada banyak cacian, pandangan merendahkan dari orang-orang, dan masa-masa sulit menahan lapar. Namun, menatap birunya langit pagi yang membentang luas di atas kepalaku, aku tidak merasa takut sedikit pun. Aku tidak peduli pada semua rintangan itu. Karena pagi ini, di teras minimarket kecil dengan berbekal selembar pakaian dan keberanian yang baru lahir, aku telah berhasil menyelamatkan harga diriku dan nyawa anakku. Udara segar yang kuhirup hari ini adalah udara kebebasan, dan aku akan memastikan malaikat kecilku tidak akan pernah lagi bernapas di dalam neraka. Kami akhirnya bebas. Dan cerita hidup kami yang sebenarnya baru saja dimulai.